IHSG terkoreksi tajam. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar saham Indonesia? Halo semuanya, kembali bersama saya Edi Amsah yang saat ini tengah fokus mengamati perkembangan Bursa Saham Indonesia atau IDX. Dalam beberapa hari terakhir, pasar modal Indonesia menjadi sorotan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan tajam yang mengejutkan banyak pelaku pasar. Nilai transaksi meningkat, volatilitas melonjak, dan kata yang paling sering muncul di media adalah satu, yaitu crash. Namun pertanyaannya, apakah ini benar-benar sebuah krisis fundamental? Atau lebih tepat disebut sebagai krisis kepercayaan jangka pendek? Untuk menjawab itu, kita perlu melihat kejadian ini secara utuh, objektif, dan proporsional. Apa yang terjadi di pasar? Awal Februari lalu, IHSG mengalami penurunan signifikan hampir 5% dalam waktu relatif singkat dan menutup perdagangan di level sekitar 7,922, bahkan sebelumnya lebih rendah dari level ini. Tekanan jual datang hampir di seluruh sektor, terutama saham-saham berkapitalisasi besar yang selama ini menjadi incaran investor institusi. Beberapa kali mekanisme trading halt atau penghentian perdagangan sementara diberlakukan untuk menahan kepanikan pasar. Investor retail panik, investor institusi melakukan penyesuaian portofolio, dan dana asing tercatat keluar dari pasar modal Indonesia. Yang penting dipahami, pasar tidak jatuh tanpa alasan. Dan pemicunya adalah MSCI dan persepsi global. Morgan Stanley Capital International atau MSCI, yaitu organisasi yang menyediakan likuiditas indeks global dan memiliki otoritas untuk menentukan naik atau turunnya status grade bursa saham di sebuah negara, memberikan peringatan kepada IHSG atau Indonesia. MSCI mengeluarkan peringatan terkait transparansi data pasar, struktur kepemilikan saham, dan isu free float di sejumlah emiten Indonesia. Kita tahu saat ini Indonesia termasuk dalam Grand Emerging Market atau pasar negara berkembang bersama negara lain seperti China, India, Brasil, Korea Selatan, dan lain-lain. Jika peringatan ini tidak diindahkan, maka bisa jadi IHSG akan turun status menjadi frontier market yang di dalamnya ada negara Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain. Sebagai respon MSCI, membukukan sementara proses rebalancing indeks saham Indonesia. Bagi investor retail, ini mungkin terdengar teknis, namun bagi investor global, ini adalah alarm resiko. Karena pertama, banyak dana kelolaan triliunan dolar wajib mengikuti indeks MSCI. Ketika status sebuah negara dipertanyakan, dana-dana ini tidak punya pilihan selain mengurangi exposure. Foreign outflow atau efek domino yang tidak terhindarkan ketika investor asing mulai keluar, efeknya tuh langsung terasa. Karena pasar saham Indonesia sangat bergantung pada likuiditas investor institusi dan arus dana asing. Maka saat dana asing keluar, harga saham akan turun, likuiditas menyusut, volatilitas meningkat, psikologi pasar terguncang. Ini bukan karena ekonomi Indonesia tiba-tiba memburuk, melainkan karena penyesuaian resiko dari sudut pandang global. Panic selling investor lokal. Masalah ini tidak berhenti di situ. Ketika investor lokal melihat indeks turun tajam, berita negatif datang bertubi-tubi, dan harga saham jatuh cepat, maka yang terjadi adalah panic selling. Ini adalah reaksi manusiawi. Namun pasar keuangan seringkali tidak rasional dalam jangka pendek. Investor menjual bukan hanya karena faktor valuasi,
melainkan karena faktor ketakutan. Dan ketika rasa takut mendominasi, harga saham bisa jatuh lebih dalam dari nilai wajarnya. Isu tata kelola dan kepercayaan pasar. Tekanan pasar semakin besar ketika muncul isu terkait tata kelola pasar modal, dinamika internal regulator, dan persepsi stabilitas kebijakan. Dalam dunia investasi, kepercayaan adalah aset paling mahal. Begitu kepercayaan terganggu, investor pasti menahan diri. Dana baru tertunda masuk dan pasar membutuhkan waktu untuk pulih. Sekali lagi, ini bukan soal laporan keuangan emiten, melainkan soal persepsi resiko sistemik. Apakah ini krisis fundamental? Pertanyaan pentingnya, apakah ini krisis ekonomi? Jawabannya belum tentu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih positif. Konsumsi domestik relatif kuat. Perbankan stabil, inflasi cukup terkendali. Yang sedang terjadi adalah koreksi pasar akibat kombinasi sentimen dan kepercayaan, bukan keruntuhan ekonomi nasional. Pelajaran penting bagi investor dalam peristiwa ini adalah beberapa pelajaran besar. Yang pertama, pasar saham tidak hanya digerakkan oleh kinerja perusahaan, tapi juga persepsi global. Indeks dan lembaga internasional punya pengaruh besar terhadap arus dana. Emosi adalah musuh utama investor. Dan yang terakhir adalah volatilitas adalah bagian alami dari pasar. Investor yang bertahan bukan yang paling pintar, melainkan yang paling disiplin. Dan terakhir, menyikapi dengan dewasa penurunan IHSG kali ini memang menyakitkan. Namun bukan akhir dari pasar modal Indonesia. Pasar akan selalu bergerak dalam siklus optimisme, euforia, ketakutan, lalu pemulihan. Tugas kita sebagai investor bukan menebak titik rendah, melainkan mengelola resiko dan emosi dengan bijak. Karena dalam investasi, ketenangan seringkali lebih mahal daripada informasi. Pasar boleh panik, berita boleh bising, tapi investor yang bertahan adalah mereka yang tetap rasional saat orang lain emosional. Jangan lupa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, share, serta jangan lupa klik lambang lonceng agar Anda mendapat notifikasi jika kami merilis video baru. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.